Silakan. Melalui format message ke WhatsApp grup PKD Kabupaten Banyumas agar kepala desa, ini merupakan yang kita anggap sebagai bagaimana cara pemenangan di tingkat bawahnya yang mulia, agar kepala desa selaku koordinator desa Kodes dapat membentuk dan menyetor nama serta nomor HP. Pertama, tim 08 per desa. Kedua, saksi luar per TPS per desa. Tiga, setor nama RT RW desa dan nomor handphone maksimal data terkumpul tertanggal 28 Oktober 2024, video bukti. Lanjut ke C masif yang mulia. Lanjut ke halaman 35 mulia. Di sini adalah tabel perolehan suara pasangan calon gubernur di wilayah yang Kapolresnya diganti pada Juni tahun 2024, 6 bulan sebelum pemungutan suara. Di sini kami buat selisih dan persentasinya kira-kira mulia, di mana seluruh wilayah yang Kapolresnya diganti. Berapa Kapolres ini? 15 yang mulia. Akhirnya memang suara pasangan nomor urut suara urut itu memenangkan dan mengalahkan suara dari pasangan nomor urut 1. 15 Kapolres ini ya? Benar yang mulia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blood Law Wow. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemilu selalu menjadi ajang panas ya. Apalagi kemarin pilkada ini, pilkada Jawa Tengah 2024 yang mungkin mencetak rekor baru ya dalam kontroversi ya. Bayangkan, menurut di persidangan MK ya, dan bahwa tim yang kalah menuduh 15 Kapolres disebut-sebut terlibat dalam kecurangan pilkada tersebut. Bahkan kepala desa dikumpulkan dalam pertemuan misterius, dan ada pembagian minyak goreng yang disinyalir bermuatan politik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pilkada tersebut? Siapa sih yang bermain curang dan siapa yang menjadi korban? Yuk kita tonton persidangan gugatan pilkada Jawa Tengah 2024 kemarin. Yuk tonton videonya. Yang mulia. B, fasilitas pengelolaan dan desain surat suara dibacakan yang mulia. C, perlengkapan pemungutan suara. Poin 2 Romawi, pemanggilan kepada sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 2024 bahwa penyidik unit 3 subdit 3 Tipikor di Diskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan penanda identitas PTPS dan pengadaan identitas pengawas TPS tahun anggaran 2003. D, intimidasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya pemanggilan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat nomor B yang dibacakan perihal permintaan dokumen tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyidik unit 2 subdit 3 Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan penanda identitas dan pengadaan identitas pengawas TPS dengan nilai pagu 4 miliar rupiah. Lanjut ke halaman 32, izin yang mulia. Langsung ke poin 3 yang mulia. Pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam paguyuban kepala desa dalam rangka mobilisasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Hasin nomor urut 2 dengan tujuan untuk membentuk tim kampanye tingkat desa. Pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau mengubarkan diri setelah didatangi Bawaslu
atau oleh personal DPC PD Perjuangan sebagai berikut. A. Deklarasi sejumlah kepala desa se-Kabupaten Banyumas. B. Arahan dan dukungan terbuka kepala desa se-Kabupaten Pati. Video buktinya yang mulia. C. Kepala Oleh desa siapa ini? se-Kabupaten. Sebentar, oleh siapa ini? Yang B, arahan dan dukungan terbuka kepala desa. Se-Kabupaten Pati. Oleh siapa ini arahan ini? Itu arahan dan dukungan terbuka dari kepala desa yang mulia. Jadi kepala desanya ada video. Yang mengarahkan siapa ini? Kepala desanya sendiri mengarahkan. Sama mereka? Ya. Oke. Kepala desa se-Kabupaten Pemalang mengadakan pertemuan untuk silaturahmi dan konsolidasi di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan. D. Perwakilan kepala desa Jawa Tengah mengadakan pertemuan di Hotel Gumaya Semarang. E. Kepala desa melakukan pembentukan tim tiap desa. Hal mana merupakan tindak lanjut dari pertemuan kepala paguyuban kepala desa Jawa Tengah. Lanjut kepada Selebihnya yang mulia. silahkan. Melalui forward message ke WhatsApp grup PKD Kabupaten Banyumas agar kepala desa, ini merupakan yang kita anggap sebagai bagaimana cara pemenangan di tingkat bawahnya yang mulia, agar kepala desa selaku koordinator desa Kordes dapat membentuk dan menyetor nama serta nomor HP. Pertama, tim 08 per desa. Kedua, saksi luar per TPS per desa. 3. Setor nama RT RW desa dan nomor handphone maksimal data terkumpul tertanggal 28 Oktober 2024. Video bukti. Lanjut ke C masif yang mulia. Lanjut ke halaman 35 mulia. Di sini adalah tabel perolehan suara pasangan calon gubernur di wilayah yang Kapolresnya diganti pada Juni tahun 2024, 6 bulan sebelum pemungutan suara. Di sini kami buat selisih dan persentasinya kira-kira mulia, di mana seluruh wilayah yang Kapolresnya diganti. Berapa Kapolres ini? 15 yang mulia. Akhirnya memang suara pasangan nomor urut pasangan suara Lutfi itu memenangkan dan mengalahkan suara dari pasangan nomor urut 1. 15 Kapolres ini ya? Benar yang mulia. Kemudian halaman 36 kedua, terjadi peningkatan perolehan suara kepada pasangan calon nomor urut 2 yang tidak wajar di daerah-daerah kepala desanya dipanggil dalam proses penyelidikan dan atau dalam ikut pertemuan sosialisasi konsolidasi kepala desa yang diadakan oleh paguyuban kepala desa. Ini ada tabel yang mulia. Di sini kira-kira yang kita memiliki buktinya, di mana hampir seluruhnya menang kepala desanya yang dipanggil, kecuali untuk khusus desa Asinan itu di halaman 37. Jadi ini kami menjelaskan keterkaitan dengan perolehan suara, kenaikan suara yang signifikan. Khusus untuk kepala desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang juga dipanggil oleh Polres tapi dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan mendukung paslon nomor urut 2 dan kemudian bertindak netral. Maka yang menang di desa Asinan tersebut adalah paslon nomor urut 1 Andika Hendi. Hal di atas menunjukkan keterkaitan kemauan kepala desa untuk mendukung paslon nomor urut 2 dan panggilan kepolisian serta paguyuban kepala desa dengan hasil perolehan suara paslon nomor urut 2 di wilayahnya. Ketiga, politik uang. Tiga, politik uang dan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi pemilih. Selanjutnya saya anggap dibacakan yang mulia. Ini berkisar tentang pembagian minyak goreng minyak kita. Kalau sudah nggak ada lagi yang masif apa lagi? Yang masif, yang kalau masih, kalau tidak langsung petitumnya saja. Baik yang mulia, intinya pembagian sembako dan minyak goreng. Kemudian saya anggap poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dianggap dibacakan ya. dianggap dibacakan yang mulia. 15 dianggap dibacakan. Selanjutnya langsung ke petitum yang mulia. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 200 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi nomor 200 tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang diumumkan termohon pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.53 waktu Indonesia Barat sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. 3. Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Lutfi dan Tas Yassin sebagai pemenang garing calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. 4. Memerintahkan termohon KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Haji Andika M. Perkasa SEMA MSc dan Dr. Haji Endra Prihadi alias Hendi SEMM sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ut bono. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Disampaikan terima kasih. Hormat kami. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum dari 263. Nanti untuk KPU, pihak terkait dan Bawaslu supaya dicermati poin-poin yang krusial tadi yang dipersoalkan oleh pemohon 263. Baik, dilanjutkan dengan 22. Nah, itu sobat, videonya tentang persidangannya di MK tentang konflik pilkada kemarin ya, di Jawa Tengah, yang kebetulan barusan videonya merupakan kuasa hukum dari tim Andika Prakasa. Dia menuntut bahwa Ahmad Lutfi dan Tas Yassin minta diskualifikasi karena banyak menggunakan kecurangan. Nah, perseteruan politik terkait pilkada Jawa Tengah 2004 ini semakin memanas ya. Kubu Andika Hendi mengajukan gugatan ke MK dengan tuduhan serius terhadap pelanggaran yang melibatkan 15 Kapolres. Dalam sidang, MK memberikan berbagai bukti dan dalil yang disampaikan barusan, mulai dari dugaan korupsi dalam pengadaan alat pemilu hingga intimidasi terhadap Bawaslu dan kepala desa. Gugatan ini juga mengungkapkan adanya pertemuan sejumlah kepala desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, diduga terjadi manipulasi suara di wilayah-wilayah strategis yang menguntungkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Nah, kubu pemohon meminta MK membatalkan kemenangan Lutfi Yassin dan menetapkan Andika Hendi sebagai pemenang. Nah, ini tunggu keputusan MK bagaimana ya. Nah, keputusannya itu nanti pasti bakal ada nih pembelaan dari kubu Ahmad Lutfi dan Tas Yassin, bahkan mungkin nanti ada juga tentang Bawaslu. Bagaimana tanggapan sobat tentang berita atau video ini yang menduga atau menuduh gitu kan 15 Kapolres ikut andil dalam Pilkada Jawa Tengah 2024? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa ya untuk like dan share. Terima kasih sobat sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.